You are the host now. You are the host now.
Bismillah, nabda Ustaz ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudaraku, para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak dan kita ikuti pelajaran hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Tengku Sudi Habibahullah. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Tengku Sudi, fal yatafadhal mashkura. Baik, syukran ahli pemuji. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi minal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa atba'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi alaina fi hadha al-sabah hatta naltaqi li darsil hadith bil mustawa al-awwal bi ma'had Madinatus Salam an bu'din. ثم قد لم أحضر بالأمس أو في الأسبوع الماضي لأن قد مرض ولدي قد أصابه الحمى. Jadi pekan yang lalu saya tidak bisa hadir karena kemarin anak lagi sakit ya, sakit demam biasa anak kecil, kurang lebih 5 harian baru alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Dan kita bisa pada hari ini bisa berkumpul lagi najtami fi hadzal sabah li nata'allama darsal hadis, ya, untuk mempelajari pelajaran hadis. Dan materi yang akan keluar al-bahthu alladhi sa'ukhriju lakum minal haditsil awwal hadis alladhi sanadrus lana fi hadzal yaum. Ya. Jadi pembelajaran hadis yang akan kita pelajari atau yang akan keluar, ya, yang akan keluar di ujian itu dari hadis pertama sampai hadis yang ke-16, ya. Atau hadis yang akan kita pelajari di akhir pelajaran pada hari ini, seperti itu, ya. Baik, ikhwani rahimakumullah, ya, Pak Ahli Pamuji mungkin bisa share screen lagi ininya. Ya, ini yang hadis ke-15 ya. Hadis ke-15. Ya. Jadi nanti kita habiskan atau kalau bisa hari ini, ya. Atau kalau kita tidak bisa, ya, aulam nastati fi hadzal yaum fanaktafi fil hadits alladhi darasna aw nadrusu fi hadzal yaum. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa menghabiskan semua hadisnya, berarti kita cukupkan sampai hadis yang kita pelajari pada hari ini yang akan dikeluarkan pada ujian. Baik, man yuridu an yaqra al hadisul khamis asyar. Mungkin akhuna Bapak Ahmad Suherman. Tafadhol Pak Ahmad Suherman. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-hadisul khamis al-hadisul khamisa asyara Asyar. Ya. asyar. Salah satun la yukalimuhumullahu yaumal qiyamah. An abidar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marratin qala Abu Dar khabu wa khasiru manhum ya Rasulullah qala al musbilu wal mannanu wal munafiku sil'atahu bil halifil kadib. Ya. Syukran Bapak Ahmad Suherman ala qiraatika fi hadzal sabah. Baik, al-haditsul khamis asyar, hadis yang ke-15 ya. Hadis yang ke-15, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 jenis atau 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya. Jadi di hadis ini ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat ada 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bayangkan ya, Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai itu ya, itu tidak akan mengajak 3 golongan tersebut untuk berbicara gitu ya. Padahal seindah-indahnya kenikmatan di akhirat itu adalah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga ya, kenikmatan yang paling indah ya, tidak ada yang mengalahkan dari kenikmatan memandang Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Itu khusus untuk penduduk surga. Jadi sangat rugi ketika di akhirat nanti kita ya, naudzubillah min dzalik, tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, an Abi Dzarrinil Al-Ghifari, ya ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak memandang mereka, tidak melihat mereka. Maksudnya itu tidak mau melihat mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak disucikan. Maksudnya mereka tidak disucikan gitu ya. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Nah, qala di sini adalah Abu Dzar, ya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu mendengar ya Rasulullah SAW, faqara'aha Rasulullah SAW. Lalu jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu mendengar Rasulullah membacakannya itu salasa marrat, sebanyak 3 kali. Jadi Rasulullah membacakannya sebanyak 3 kali. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. 3 kali, sebanyak 3 kali Abu Dzar mendengarnya. Ya. Qala Abu Dzarrin khabu wa khasiru. Ya. Kemudian Abu Dzar itu berkata atau menyanggah gitu ya. Jadi Rasulullah mengatakan ada 3 golongan ya yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan disucikan. Lalu Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru.
mereka itu benar-benar merugi wahai Rasul, gitu ya. Khabu. Jadi khabu itu artinya dia diharamkan ya dari perbuatan baik. Wa khasiru. Khasiru itu adalah mereka adalah orang-orang yang rugi, gitu ya. Jadi sudah mereka uh, jauhkan dari perbuatan baik, kemudian mereka menjadi orang yang rugi, gitu ya. Manhum ya Rasulullah. Jadi reaksi dari Abu Dzar Al-Ghifari ini ya terhadap sabda Rasul itu, oh mereka itu termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu merugi karena tidak dilihat atau tidak dipandang oleh Allah, kemudian tidak diajak berbicara oleh Allah gitu. Manhum ya Rasulullah. Ya, manhum ya Rasulullah gitu ya. Kalau depannya ya berarti karena itu nida panggilan berarti harus mansub, harus fathah ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasul? Al-musbilu qala Rasulullah sallam al-musbilu wal mannanu wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib gitu ya. Jadi ada 3 golongan gitu ya. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-musbil ya. Al-musbil di sini adalah mereka yang celana atau sarungnya itu melebihi dari mata kaki gitu ya. Al-musbil. Kemudian al-mannan yang suka menyebut-nyebut pemberiannya gitu ya. Kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzibi ya. Yang ketiga, golongan yang ketiga ini adalah mereka yang suka berbohong gitu ya, dengan menyatakan dengan sumpah gitu ya, dengan sumpah kebohongan gitu. Jadi ada 3 orang, ada 3 jenis golongan gitu ya. Al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Gitu. Baik, man yurid an yaqra ma'ani al-mufradat. Sahrul Andika, wujud Sahrul Andika. Silakan Sahrul Andika. Namsat wujud. Ya. Ma'ani al-mufradat. Ma'ani al-mufradat la yanzuru ilaihim ay yu'ridu anhum la yuzakkihim ay la yutahhiruhum minadh-dhunub khabu ay hurimu minal khair al-musbilu ay al-murhi izarahu wa nahwahu ila asfalil ka'bain al-mannanu ay alladhi la yu'ti syai'an illa mannah wa hiya dzikrus sadaqati wa ti'daduha ala man tasaddaqa biha alaih al-munafiqu ay al-murawwiju sil'ah ay bidha'ah aw mana' bidha'ah aw mata'u al-halifi ay al-halfi ay al-qasam. Baik. Istamir. Fiqhul hadis al-awwal labsul malabisi tawilah allati tasilu ila ma tahtal ka'bain lirrijali haramun sawa'un kanat qamisan am
sarawil. Asani alladhi yamunnu infaqah aw sadaqahu ala man tasaddaqa alaihi bil lisani aw fi'li labasa laisa lahu ajruhu yaumal qiyamah. Asalis tarwijus sil'ati bihalifi al al-kadibi haramun wa ghairu barakati misli hadal bai'. Nah, Amin. syukran ala qiraatika. Tayyib, ma'ani al-mufradat la yanzuru ilaihim ay yu'ridu anhum. Artinya itu berpaling, gitu ya. Jadi Allah akan berpaling kepada 3 jenis golongan tersebut. Tidak akan melihat, tidak akan memandang, gitu ya. La yuzakkihim, la yutahhiruhum minadz-dzunubi. Jadi Allah tidak akan membersihkan mereka dari perbuatan dosa. La yutahhiruhum, tidak membersihkan mereka minadz-dzunubi, dari perbuatan dosa. Khabu hurimu minal khairi. Khabu bima'na hurimu minal khairi, diharamkan dari perbuatan baik. Hurimu itu diharamkan. Minal khairi, dari perbuatan baik. Al-musbil al-murkhi izarahu wa nahwahu ila asfalil ka'baini. Al-murkhi, menurunkan, gitu ya. Izarahu, ya, sarungnya atau celananya, ya, wa nahwahu, dan sebagainya, ya, itu, atau dan lain-lain juga bisa. Ila asfalil ka'baini, ya, melebihi kedua mata kaki. Ya, asfal itu artinya melebihi, maksudnya menurunkannya itu di bawah, gitu ya. Asfal itu di bawah mata kaki, kedua mata kaki. Al-ka'baini, kedua mata kaki. Ya, kalau mufradnya ka'bun, ya. Kalau musannanya ka'bani atau ka'baini. Kemudian al-mannanu allazi la yu'ti syai'an illa mannatan. Seseorang yang tidak memberikan sesuatu kecuali mannah. Apa itu mannah? Mannah itu zikrus sadaqah, menyebut pemberian. Jadi seseorang bersedekah, kemudian sedekahnya ini oleh dia disebut-sebutkan apanya? Bilangannya, gitu ya. Kemudian kepada siapa, gitu ya. Alaman tasaddaqa biha, kepada orang yang disedekahkan. Jadi dia menyebut bilangannya ini bukan untuk apa namanya, memotivasi seseorang, atau bukan untuk mengajak seseorang untuk bersedekah. Tapi tujuannya atau niatnya ini adalah untuk pamer, gitu ya, bahwa dia ini suka bersedekah, seperti itu. Ya, jadi dibedakan, ya, antara memang orang yang benar-benar ingin mengajak kepada kebaikan, ya, kemudian dia menyebutkan contoh, gitu ya, dengan bersedekah, atau mereka ingin yang memotivasi mengajak kepada kebaikan. Itu berbeda dengan orang yang pamer, gitu ya. Dia hanya sekedar pamer, bukan untuk mengajak orang, tapi hanya untuk agar dianggap sebagai orang yang sering bersedekah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi al-mannan itu mereka yang sering menyebut-nyebut, ya, pemberiannya kepada orang lain, seperti itu. Al-munafiqu artinya tuh al-murawwiju, ya. Al-murawwiju artinya dia yang suka mengecoh, gitu ya. Mengecoh. Sil'ah, jadi mengecoh barang dagangannya dengan, ya, dengan sebuah sumpah. Jadi misalkan dia berjualan, ya, menjual sesuatu, tapi oh ini barangnya bagus, ya, dari dikirim dari Eropa, ya. Biasanya orang-orang sana suka memakai barang ini. Tapi kemudian dia bersumpah, oh demi Allah ini bagus, bla 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 bla. Tapi pada hakikatnya barang ini dikirim dari negara yang secara kualitas masih kalah barangnya dari Eropa dan sebagainya, seperti itu. Jadi mereka menipu pembelinya itu dengan sebuah sumpah, seperti itu, ya. Baik, Pak Muji, mungkin langsung ke bawah, scroll.
fiqhul hadis al-awwal ya, labsul malabisit tawilah ya, memakai pakaian yang panjang ya, allati tasilu ila ma tahtal ka'baini, yang pakaiannya itu ya melebihi kedua mata kaki, khusus untuk laki-laki maka itu diharamkan. Kalau perempuan ya nggak boleh ini ya, nggak boleh di atas mata kaki, mereka justru wajib di bawah mata kaki. Kalau untuk laki-laki diharamkan seperti itu. Tapi ini kembali lagi kepada mungkin ada perbedaan pendapat apakah boleh musbil, boleh isbal atau tidak, itu dikembalikan lagi kepada para asatis masing-masing seperti itu ya. Karena ini kalau dalam fikih itu perbedaannya adalah perbedaan furu, perbedaan cabang, bukan perbedaan dalam permasalahan akidah seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita mengambil dari Ustadz Mas'ud ya, beliau mengharamkan untuk isbal seperti itu ya. Sawa'un kanat qamisan am sarawila ya. Sama saja gitu ya, baik itu gamis ataupun celana, maka diharamkan untuk isbal seperti itu. Kemudian yang kedua, at-tani alladzi yamunnu infaqahu aw sadaqatahu ala man tasaddaqa alaihi bil lisani awil fi'li laisa lahu ajruhu yaumal qiyamati. Jadi orang-orang yang menyebut atau menyebut-nyebut infaknya atau sedekahnya ya kepada orang yang disedekahkan, baik dengan cara dia berbicara ya bil lisan awil fi'li, supaya dia dianggap orang yang berinfak ya, atau dia dianggap sebagai orang yang dermawan. Tujuannya itu ya. Jadi tujuannya bukan untuk memotivasi atau untuk mengajak kepada kebaikan ya, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu. Beliau ketika peperangan Tabuk ya, beliau menyumbangkan atau menginfakkan secara terang-terangan ya beratus-ratus unta lengkap beserta dengan bekalnya ya. Itu maknanya apa? Maknanya adalah untuk memotivasi para sahabat gitu ya, untuk mengajak mereka pada kebaikan, bukan untuk disebut-sebut namanya, bukan untuk pamer, bukan ya. Atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang secara terang-terangan ya menghibahkan seluruh ya dirinya beserta keluarganya ya untuk memperjuangkan Islam seperti itu ya. Itu bukan untuk pamer tapi untuk memotivasi gitu ya. Memotivasi para sahabat dan orang-orang yang setelahnya agar untuk selalu berjuang ya li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan ya syiar-syiar Islam seperti itu. Tapi kalau ada seseorang yang tujuan infaknya hanya untuk dunia gitu ya, dunia di sini maksudnya untuk pamer, untuk disebut-sebut namanya ya, tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka laisa lahu, maka dia tidak akan mendapatkan ajruhu pahala yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Kemudian yang ketiga, tarwijus sil'ati bil halifil kadibi haramun wa ghairu barakatin mithlu hadzal bai'i. Jadi mengecoh pembeli dengan bersumpah ya, bersumpah atas nama Allah bahwa barang ini bagus tapi pada hakikatnya barangnya jelek gitu ya. Maka itu sebuah perbuatan yang haram ya, wa ghairu barakah, dan tidak berkah ya, seperti permisalan yang ada di sini, yang ada di hadis ini gitu. Ya, jadi ini adalah 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, kemudian Allah pun berpaling dari 3 golongan tersebut, dan Allah tidak akan menyucikan mereka, tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka ya. Maka ini adalah sebuah ancaman gitu ya, sebuah peringatan untuk kita semua agar tidak melakukan 3 hal tersebut seperti itu ya. Bagaimana kita ketahui kalau di dalam kaidah fikih itu an-nahyu yaqtadi haram ya, terlepas dari perbedaan pendapat gitu ya. Jadi an-nahyu yaqtadi haram, bahwa setiap larangan itu
mengandung sebuah perbuatan yang haram ya di dalam kaidah usul fikih. Jadi jika Allah melarang sesuatu berarti itu tandanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram seperti itu. Baik, Akhi Pamuji, di scroll lagi kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Oke. Al-haditsul as-sadis asyar, man yurid an yaqra. Maulid Adami, tafadhal. Al-haditsu sadis asyara sitrul aurah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sinfani min ummati lam arahuma qaumun ma'hum siyatun mislu aznabil baqar yadribuna bihan nasa wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna mislu asnimatil bukhtil ma'ilati la yadkhuluna al-jannah wa la yajiduna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza. Ya, langsung ma'ani al-mufradat. Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Iqra. Ma'anil mufradat. Ya. Ma'anil mufradat sinfani naw'ani. Siyatun jam'u sautin. Huwa ma yutrabu bihi min jildin aw khairihi. Kasiyatun ariyatun yasturna ba'da badanihinna wa yaksifna ba'dahu idhaharan al-jamalihinna wa nahwihi aw yalbasna thawban raqiban yasifu launa badanihinna aw thawban dayiqan yasifu syakla jismihinna ma'ilatun yamsinal misyatal ma'alati ma'ilata wa hiya misyatul baghaya mumilatun yumilna ilayhinna qulubar rijali bil misyatil ma'ilati fayamiluna ilayhinna wa yaftinnahum asnimati jam'u sanamin wa huwa kutlatun minasyami ala dhahril ba'iri wan naqati. Baik, istamir fiqhul hadis. Yujad ma'ani akhar al-bukhtu. Al-bukhtu al-ibil wa ma'na ru'usuhunna mithlu asnimatil bukhti ayyukabbirnaha wa yu'azzimnaha bilaffi imamatin aw isabatin aw nahwiha. Fiqhul hadithi al-awwal hadha al-hadithu min mu'jizatin nubuwah faqad waqa'a hadhani istinfani wa huma mawjudani الثاني ذم ووعيد شديد على من يظلم الناس بضربهم بالسوق بعدم دخول الجنة. الثالث ذم وواعد شديد على النساء التي
la yasturna auratihinna sitran syar'iyyan bi'adami dukhulil jannah wa auratuhunna jami'u jasadihunna ma'adal ma'adal wajha wal kaffaini wa sitruhuma indal ajanibi afdalu wa ahsanu waqiyatan minal fitnah wa ahsanu wiqayatan minal fitnah. Ya, syukran Maulid Adami ala qiraatika. Afwan. Ya. Al-hadits as-sadis ashar, ya, hadis yang ke-16, sitrul aurah, menutup aurat. Sitru, ya, satara yasturu, sitran, ya, sitr atau satara yasturu, ya, menutup, merahasiakan dan sebagainya. Kalau disandingkan dengan aurah, sitrul aurah berarti menutup aurat, gitu ya. Sitr itu mudhaf, aurah mudhaf ilaih, ya. Sitrul aurah, menutup aurat. An Abi Hurairah, ya, dari Abu Hurairah, an Rasulillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, qala sinfani, ya, sinfani. Jadi ini bagian dari mukjizatnya Rasulullah, nubuahnya Rasul, ya, bahwasanya beliau diberikan kelebihan oleh Allah sebagai nabi dan rasul, dapat memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan. Itu kekhususan untuk nabi dan rasul, ya. Karena mereka mendapatkan kabar tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ya, ini adalah salah satu kelebihan, ya, dari para nabi dan rasul. Sinfani, dua jenis golongan, ya. Min ummati, ya, dari umatku. Lam arahuma, yang belum pernah saya lihat sebelumnya, ya. Yang pertama, kaum yang pertama, qaumun ma'ahum, sebuah kaum yang selalu bersamanya itu siyapun, ya. Siyapun itu seperti cambuk. Mithlu aznabil baqar, cambuknya itu seperti apa namanya? Ekor, ya. Aznab itu ekor. Ekor sapi atau ekor kerbau. Yadribuna bihan nasa, ya. Yadribuna itu kembali kepada kaumun yang banyak itu, ya. Jadi pakai domirnya domir hum. Yadribuna, mereka itu memukul. Biha itu kembali ke siyatun, ya. Jadi mereka itu memukul dengan cambuk, ya, annasa. Jadi mereka memukul manusia dengan cambuk seperti itu, ya. Dia dribuna biha annasa, ya, seperti itu. Jadi ada sebuah kaum yang dia selalu memegang cambuk untuk menyiksa orang, maksudnya untuk menzolimi orang. Kalau zaman sekarang apa? Pakainya senjata, gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin pakainya apa namanya, cambuk. Kalau sekarang mungkin bisa pakai senjata, bisa pakai pisau, ya, bisa pakai alat-alat yang mungkin saja bisa menjadi alat yang untuk menzolimi manusia, gitu, ya. Mungkin seperti menggibah, gitu ya. Kemudian menghina orang, menjatuhkan orang itu juga termasuk, ya, karena dia jatuh kepada menzalimi orang seperti itu, ya. Jadi yadribuna bihan nasa, mereka memukul manusia atau menzalimi manusia dengan cambuk tersebut. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini yang golongan pertama, ya. Mereka ini selalu menyiksa manusia atau dalam istilahnya selalu menzalimi manusia. Yang kedua, golongan yang kedua,
wanisaun, dan para perempuan. Jadi Rasulullah menyebutnya bukan dengan imro'ah, tapi dengan nisa, ya. Nisa itu jamaknya, berarti lebih dari 2 orang gitu ya, jamak taksir, lebih dari 2 orang. Kalau niswah gimana? Niswah itu jam'ut taksir, ya, di atas dari nisa tersebut. Seperti itu. Jadi wanisaun kasiyatun, ya. Jadi kasiyat itu yang menutup sebagian, ya. Ariyat, tapi sebagiannya lagi terlihat. Nah, gitu ya. Menutup sebagian, tapi sebagiannya terlihat. Ma'ilat, ya. Ma'ilatun, mumilatun. Jadi dengan dia membuka sebagian auratnya atau sedikit saja, gitu ya, itu dapat menjadikan hati laki-laki cenderung ingin melihat wanita tersebut, gitu. Walaupun wanita tersebut berkerudung, gitu ya, tapi ariyat, ya, tapi berkerudung itu tidak menutup seluruh auratnya, maksudnya adalah tipis, gitu ya, masih terlihat lekukan tubuhnya, itu berarti dia masih tergolong apa? Ariyatun, masih tergolong orang yang memperlihatkan auratnya, ya, karena masih terlihat lekukan tubuhnya. Ma'ilatun, mumilatun, ya, sehingga, ya, menjadikan hati laki-laki itu tertarik gitu ya, tertarik untuk melihat, seperti itu, ya, tertarik untuk melihat wanita tersebut. Baik, mohon tunggu sebentar. Oke, saya ganti HP sebentar ya. Ini udah robek. Ustaz, mic-nya belum kebuka, Ustaz.
Sudah Ana jadikan co-host Ustadz, cuman mic Ustadz belum kebuka. Afan Ustadz, Ana nggak bisa buka dari sini Ustadz. Ana udah coba untuk mic Ustadz tidak keluar tuh Ustadz. Gambarnya tidak ada, gambar mix-nya. Mungkin settingan di HP-nya Ustadz. Biasanya ada pertanyaan. Saya udah izinkan semua partisipan untuk unmute. Coba Ustadz. Saya bisa, Pak, saya bisa.
Ustaz Judi tidak keluar lagi mic-nya. Nah, ini. Afan, yang lain bisa buka sendiri kan mic-nya ya? Bisa. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oh, tayyib. Syukran. Ustadz Ana sudah izinkan untuk semua partisipan untuk bisa unmute sendiri, Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gangguannya. Jadi pakai HP satu lagi karena lowbat ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tadi kita sampai ke ma'ilatun, mumilatun, ya. Jadi dari perempuan yang selalu menampakkan auratnya atau menampakkan lekukan tubuhnya, ya, sehingga para laki-laki itu menjadi tertarik untuk melihatnya. Ru'usuhunna, dan kepala-kepala mereka, kepala perempuan tersebut, mitlu asnimatil bukti al-ma'ilati, ya. Jadi kepala-kepala mereka itu seperti punuk unta, gitu ya, seperti punuk unta, asnimatil buktil ma'ilah, ya. Jadi mungkin kita pakai apa namanya, di punuk unta itu mungkin kalau dulu ada yang berkerudung tapi kerudungnya itu agak menampakkan seperti jendolan-jendolan gitu ya. La yadkhulunal jannata. Nah, ini kalimat terpisah lagi ya. Jadi dua golongan ini ya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk itu mereka berdosa besar gitu ya. Jadi harus disiksa terlebih dahulu. Wala yajiduna rihaha, bahkan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Ya, dan ya wangi surga itu padahal bisa dicium dari jarak yang jauh. Ketika di akhirat nanti ya seseorang itu akan bisa mencium bau surga kecuali dua golongan ini. Yang pertama, orang yang selalu berbuat zalim. Yang kedua, mereka yang selalu menampakkan aurat atau lakukan tubuh. Kemudian ma'ani al-mufradat,
Sinfani bima'na naw'ani. Sinfan, naw'an artinya dua jenis atau dua golongan, ya. Siyatun jam'u sautin atau sautun. Jadi siyat itu jamak dari saut, ya. Wa huwa ma yudrabu bihi min jildin aw ghairihi, yaitu alat yang digunakan untuk memukul, ya. Jadi sejenis cambuk. Kalau zaman dulu dibuatnya dari kulit, ya. Kalau zaman sekarang bisa pakai cambuk, bisa pakai pistol, bisa pakai senjata tajam, gitu ya. Seperti itu. Kasiyatun ariyatun, ya. Yasturna ba'da badanihinna. Jadi kasiyat itu bukan khasiat, ya, tapi kasiyat, mereka menutup sebagian anggota tubuhnya, wa yakshifna ba'dahu izharan li jamalihinna wa nahwihi aw yalbasna thawban raqiqan yasifu launa badanihinna aw thawban dayyiqan yasifu syakla jismihinna. Jadi kasiyatun, mereka yang menutup sebagian anggota tubuhnya. Ariyatun wa yakshifna ba'dahu, ya, dan memperlihatkan sebagiannya. Izharan li jamalihinna wa nahwihi, dengan tujuan untuk, ya, memperlihatkan kecantikan mereka. Atau bisa juga kasiyatun ariyatun, maknanya adalah mereka yang memakai baju tauban, ya, wanita yang memakai tauban, baju raqiqan yang tipis, ya, yasifu launa badanihinna, yang menunjukkan lekukan tubuhnya, au tauban dayyiqan, atau baju yang sempit, tipis sempit, yasifu syakla jismihinna, untuk memperlihatkan syakla itu bentuk atau lekukan, jismihinna, tubuh mereka. Kemudian ma'ilatun yamshinal misyatal ma'ilah wa hiya misyatu, coba scroll ke bawah lagi Pak Mudi, misyatul baghaya, ya. Jadi mereka itu jalannya seperti jalan yang yang memancing, gitu ya. Al-misyatal ma'ilah. Jadi jalan itu memancing seseorang itu untuk tertarik melihatnya, gitu ya. Wahiyya misyatul baghaya, yaitu cara jalannya itu jalan yang tidak biasa, seperti itu ya. Cara jalan yang memancing seseorang untuk ingin tertarik, ya, melihat mereka. Mumilat yumilna ilaihinna, ya, yumilna. Siapa yang cenderung untuk melihat di sini yumilna? Mereka itu adalah laki-laki. Yumilna ilaihinna qulubar rijal. Jadi hati laki-laki itu menjadi tertarik bil misyatil ma'ilah, dengan cara jalan seperti itu. Fayamiluna ilaihinna wa yaftinnahum. Maka laki-laki itu jadi tertarik dan terfitnah, ya, dengan cara jalan perempuan tersebut. Asnimah jam'u sanamin wa huwa kutlatun minasyahmi ala zahril ba'iri wan naqati. Jadi asnimah itu jamak dari sanam, wa huwa kutlah minasyahmi, jadi jendolan, ya, jendolan dari kulit, ya, yang ada di punggung unta, al-ba'ir wan naqah, unta, ya. Jadi punuknya, kutlah punuk, ya. Jadi ada perempuan nanti yang pakai kerudungnya itu seperti kerudung punuk unta, gitu ya. Baik, lanjut ke bawah. Al-bukh al-ibil. Al-bukh itu ada al-ibil, unta. An-naqah, al-ibil, sama al-ba'ir, ya, itu sinonim. Wa ma'na ru'usuhunna mislu asnimatil bukhti. Nah,
makna dari kepala wanita itu seperti punuk unta, ayyukabbirnaha wa yu'azzimnaha bilaffi imamatin aw isabatin aw nahwiha. Jadi mereka memperbesar ya kerudung mereka, maksudnya memperbesar itu dengan cara dibulatkan seperti bentuknya itu punuk unta. Jadi kalau ada dulu kejadian seperti itu ya. Jadi wanita pakai kerudung tapi kerudungnya itu di namanya dilipat-lipat istilahnya gitu ya. Dilipat-lipat kemudian jadilah rambutnya itu seperti punuk unta jadi manjang ke belakang gitu ya. Karena kalau nggak pakai kerudung itu ada konde gitu ya, konde. Nah, kalau pakai kerudung dia manjang ke belakang. Fiqhul hadisi al-awwal, ya, fikih hadisnya. Yang pertama, hadal hadisu min mu'jizatin nubuwah, ya. Jadi hadis ini adalah dari, maksudnya merupakan tanda dari atau mukjizat nubuwah atau mukjizat kenabian. Faqad waqa'a hadzal istinfan wa huma mawjudan. Jadi Rasulullah dapat memprediksi, ya, memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang mendapatkan keistimewaan bisa memprediksi, ya, karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. At-tani zammun wa wa'idun syadidun. Ya, zammun itu celaan, wa wa'id syadid, siksaan yang keras. Ala man yadhlimun nasa bidarbihim bisawti. Mereka yang selalu menyiksa atau berbuat zalim kepada manusia dengan cambukan atau dengan senjata tajam atau dengan pistol. Kalau zaman sekarang ya, kalau disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zamannya Nabi, pistol nggak ada, ya. Senjata tajam ada, kayak pedang, ya. Tapi Rasulullah memberikan perumpamaan dengan cambuk, gitu ya, dengan cambuk. Bi'adami dukhulil jannah, ya. Karena dengan cambuk itu kan biasanya dia bisa mempermainkan orang yang dizalimi tersebut, gitu ya. Kalau pedang biasanya langsung tebas, gitu ya. Tapi kalau cambuk kan bisa dilama-lamain siksanya, gitu. Bi'adami dukhulil jannah, bahwa mereka yang selalu menyiksa manusia dengan cambuk atau dengan berbagai alat siksaan lainnya, maka mereka diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Ya. Kemudian yang ketiga, zammun wa wa'idun syadidun, celaan, hinaan dan siksaan yang keras. Alan nisa illati, ya, kepada wanita-wanita yang la yasturna auratihinna sitran syar'iyyan, pada wanita-wanita yang tidak menutup auratnya dengan syar'i. Bi'adami dukhulil jannah, sama kalau perempuan yang selalu menampakkan auratnya atau menutup aurat tapi dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, maka mereka diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Wa auratuhunna jami'u jasadihinna ma'adal wajha wal ka'baini. Maka aurat wanita itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali coba di ke bawah lagi Pak Muji, scroll ke bawah. Ya, ma'adal wajha wal kaffaini. Tadi kan saya bilang Ka'bah ini. Wal kaffaini, ya. Jadi seluruh anggota badannya itu adalah aurat, ya, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Ini terlepas dari berbagai perbedaan pendapat di antara para ulama, gitu ya. Jadi di sini mungkin Ustadz Mas'ud memilih pendapat seperti ini, ya. Tapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa seperti Imam Ahmad, ya, bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu adalah
aurat, jadi harus pakai cadar seperti itu ya. Jadi ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau di dalam fikih ini masuknya ke dalam masalah furu'iyah gitu ya. Masalah cabang yang dimana masing-masing ulama berbeda pendapat mengenai aurat wanita, apakah wajah dan telapak tangan wanita itu aurat atau bukan ya. Setelah ya perlu diperhatikan, setelah mereka sepakat ya bahwa seluruh anggota tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Setelah itu mereka para ulama berselisih pendapat apakah kedua telapak tangan dan wajah ini aurat. Itu di situ ada yang menyatakan aurat, maka harus menutup seluruh tubuh ya. Jadi ini adalah perbedaan pendapat di antara para ulama gitu ya, yang masing-masing ijtihad mereka ya itu berpahala. Wasitruhuma indal ajanibi afdalu wa ahsanu wiqayatan minal fitnah, dan mereka menutup aurat ya di hadapan para yang bukan mahramnya, maka itu adalah perbuatan yang sangat baik, yang sangat bagus. Dol sangat baik, ahsan sangat bagus, wiqayatan minal fitnah ya, wiqayah itu untuk menjaga minal fitnah dari perbuatan fitnah ya. Baik, ke bawah lagi Pak Muji. Habis Ustaz. Ya, saya langsung aja ya. Al-haditsus sabi asyar qati'u rahimin an Muhammad bin Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu an abihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Ya, jadi dari seorang sahabat Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya Jubair bin Mut'im ya, ada bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga ya mereka yang selalu memutuskan silaturahmi. Nah, qati'ur rahim itu memutus silaturahmi ya. Jadi orang yang memutus silaturahmi itu diancam oleh Allah untuk tidak masuk ke dalam surga. Jadi tadi haram, kaidah usul fikihnya. Kalau Allah melarang sesuatu, maka hukumnya adalah menjadi haram. Jadi haram untuk memutus silaturahmi. Seperti itu. Kita harus menyambung silaturahmi pada kerabat ya. Apalagi kerabat orang tua gitu ya. Itu lebih ditekankan lagi untuk menyambung silaturahmi. Kita tidak boleh memutus silaturahmi. Ma'ani al-mufradat ya, rahim, qarabatun wa nasabun. Rahim itu artinya kerabat ya, kerabat yang senasab gitu ya. Qati'u rahimin tarkus tilati wal ihsani wal birri bidawil arhami wal aqaribi. Jadi qati'u rahim itu maknanya adalah tarkus tilah ya, meninggalkan ya perbuatan menyambung tali silaturahmi, wal ihsan dan perbuatan baik, wal birri ya, bidawil arhami wal aqarib. Jadi dia memutus silaturahmi dan kebaikan kepada kerabat seperti itu ya. Kemudian fiqhul hadis, Muji mohon scroll lagi bawah. Fiqhul hadis an-nahyu an qat'ir rahim ya. Al-awwal an-nahyu an qat'ir rahim, larangan untuk memutus silaturahmi. Yang kedua, al-atsani futuratu qat'ir rahim wa wa'idun syadidun ala qat'ir rahimi wa huwa adamu dukhulil jannah. Bahkan Allah sampai-sampai mengancam kita ya, mengancam manusia ya, memberikan peringatan agar tidak memutus silaturahmi. Barang siapa yang memutus silaturahmi maka tidak masuk surga. Jadi futurah bahaya. Futurah itu artinya bahaya. Qat'ir rahim memutus silaturahmi. Jadi bahaya memutus silaturahmi, dan wa'idun dan ancaman yang keras, wa'idun syadidun ya, ancaman yang keras
kepada qati'ir rahim, kepada mereka yang memutus silaturahmi, wa huwa adamu dukhulil jannah, ya. Ancamannya adalah dilarang masuk ke dalam surga. As-salis silaturahimi masyru'ah wa qat'uha haram. Jadi menyambung silaturahmi adalah perbuatan yang ditekankan untuk dilakukan, masyru'ah. Masyru'ah itu yang disyariatkan maksudnya. Ya, masyru'ah itu yang disyariatkan. Waqat'uha haram, dan memutus silaturahmi adalah perbuatan yang haram, ya. Baik, ini hadis terakhir ya, 18. Ustaz. 6. Benar atau tidak? 6. Ya. Kita lanjut. Al hadis tsamina asyar adabut ta'ami, ya. Hadis yang ke-18 adalah adab makan, ya. Adabut ta'am. Jadi adab-adab makan. An Umar bin Abi Salamah qala kuntu gulaman. Jadi seorang sahabat, dulu dia masih kecil. Kuntu gulaman. Saya masih kecil. Gulam tuh masa-masa SMP, ya. Fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, samillaha wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Jadi dulu Umar bin Salamah, ya, berada di sisi Rasul fi hijri, ya, di dalam pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sebuah hikmah, ya, bahwa anak kecil itu dari kecil harus dididik, gitu ya. Terutama dengan didikan yang lingkungannya itu bagus, dan gurunya, dan dia memiliki guru yang mengajarkan kepadanya tentang kebaikan-kebaikan. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Rasul kepada Umar bin Salamah, gitu ya. Karena Rasul adalah seorang Rasul yang soleh, ketika melihat seseorang menyimpang maka dia menegur. Nah, dia melihat Umar bin Salamah itu salah dalam adab makan, maka langsung ditegur, gitu ya. Kalau misalkan kita zaman sekarang ada anak kecil makan mungkin pakai tangan kiri atau makannya sambil jalan-jalan, maka ditegur, ya. Seorang gurunya menegur, makanya jangan sambil jalan, makannya sambil duduk dengan tangan kanan, seperti itu. Nah, ini sama kasusnya seperti ini, ya. Wa kanat yadi, karena ini Umar bin Abi Salamah ini masih kecil, jadi dia belum mengerti bagaimana adab makan itu. Wa kanat yadi tatishu itu wa kanat yadi itu waktu itu, gitu ya, tangan saya tatishu, ya, nyaplok makanan, gitu ya. Tatishu fi safa. Jadi nyaplok ngambil makanan itu bukan dari yang terdekat, tapi ada yang jauh diambil. Biasa ya anak-anak gitu ya, yang jauh diambil, kemudian dia melihat yang yang paling menarik makanannya. Biasa anak-anak kan seperti itu, ya. Dia melihat makanan yang menarik, mungkin rasanya enak, gitu ya. Kalau misalkan di depannya ada anak-anak, ada sayur, ada ayam, ya, di dekatnya sayur tapi yang jauhnya ayam, gitu. Pasti yang diambil dulu apa? Ayam dulu, gitu ya. Nggak mungkin sayur dulu, kalau biasa anak-anak seperti itu, ya. Nah, ini kasusnya, ya, atau permasalahannya mirip seperti ini, ya. Jadi jiwa anak-anak itu dari dulu sampai sekarang sama aja, gitu ya, jiwa dasarnya. Dia selalu tertarik dengan hal-hal yang menarik. Bahkan jadi tatishu fi sahfa. Sahfa itu nampan, gitu ya. Jadi tangannya itu kemana-mana, gitu. Nampan yang sebelah kanan, nampan yang paling jauh, gitu ya. Kemudian ketika Rasul melihat itu, maka Rasulullah bersabda, ya gulam, ya, wahai anakku, ya, samillah, kalau mau makan itu baca bismillah dulu, gitu ya. Samillah, maksudnya bacalah basmalah, gitu ya. Samma yusammi sammi, ya. Sammi itu di sini fi'lul amri dari kata samma yusammi, sammi, ya. Jadi samma yusammi itu sebutlah Allah, maksudnya bacalah basmalah, gitu ya. Wa qul bi yaminika. Nah, Rasul melihat pada saat itu Umar bin Salamah makannya tidak dengan tangan kanan, wa qul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kanan, ya. Wa qul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat terdahulu, seperti itu, ya. Jadi Rasulullah ini termasuk keistimewaan Rasul, ya. Jadi menyampaikan pesan yang ringkas tapi padat, ya. Jawami'ul kalim kalau bahasanya.
ya, ringkas tapi padat, ya. Ya gulam, ya. Kalau mau makan, baca basmalah dengan tangan kanan dan carilah yang terdekat dahulu, gitu ya. Ringkas tapi padat dan penuh dengan ilmu. Jadi anak-anak nggak merasa bosan, gitu ya. Ya, kalau anak-anak kan kadang kalau lama merasa bosan, gitu ya. Apalagi di hadapan makanan yang mereka sukai, yang mereka inginkan. Nggak mungkin mereka diceramahi dengan yang lama, gitu ya. Tapi Rasulullah langsung memberikan nasihat yang singkat tapi padat. Ma'ani al-mufradat tatishu tataharraku wa la tasbutu fi makanin wahidin. Tatishu. Jadi tatis itu artinya tataharrak, bergerak tangannya. Wa la tasbut, dan tangannya itu tidak diam fi makanin wahidin. Jadi tangannya itu nggak diam di satu tempat tapi gerak kemana-mana. Maksudnya ngambil makanan ini, ngambil makanan yang itu, gitu ya. Gulaman, ya, gulaman sabiyan dunal bulugh. Oh, jadi gulaman itu maksudnya adalah anak kecil yang belum balik. Jadi dia belum balik nih. 7, 8, 9 gitu ya, usia SD. Hijrin Nabi tarbiyatihi tahta riayatihi, ya. Hijrin Nabi itu maknanya adalah tarbiyahnya, ya, di bawah pengawasan pengajaran. Tahta riayatihi, intinya dalam pengawasan dan pengajaran Nabi. Nah, ini termasuk dari kewajiban kita sebagai orang tua agar menyekolahkan anak di tempat yang terbaik pendidikan ajaran agamanya, seperti itu, ya. Samillah itu maknanya kul bismillah inda bad'il akli, atau bismillahirrahmanirrahim juga nggak apa-apa. Bismillah juga sudah cukup. Inda bad'il akli, ketika memulai makan. Biyaminika biyadikal yumna, dengan tangan kanan. Yalika yaqrubu minka, ya, yalika itu yang terdekat, ya, qrubu minka itu yang terdekat darimu, ya. Kemudian fiqhul hadis. Oke, al-awwal minas sunnati, ya, dari termasuk perbuatan sunnah al-ijtima'u 'ala ta'ami fi sahfatin wahidatin, ya. Termasuk perbuatan yang sunnah itu adalah kita berkumpul kemudian makan dalam satu nampan. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnaini kafis salasata wa ta'amul salasati kafil arba'ah, ya. Jadi makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang, ya. Makanan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang, seperti itu. Jadi bisa hemat, gitu ya, kalau kita makan berbareng-barengan. Kemudian yang kedua, wa min adabut ta'am, dari adab-adab makan, an yaqula khilal akli bismillah, ya, qoblal akli, ya, qobla, sebelum makan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wa in, atau bismillah juga tidak apa-apa. Wa in nasiya, dan kalau lupa ketika mau makan, lupa baca basmalah, gitu ya, faliyaqul, maka katakanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka katakanlah bismillah awwalahu wa akhirahu. Maknanya adalah baca, dia menyebut nama Allah dari awal sampai akhir, gitu ya. Di qauli Rasulullah SAW, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Kalau kalian ingin makan, maka bacalah bismillah. Fa inna nasiya fi awwalihi, kalau lupa di awalnya, falyaqul bismillah, maka katakanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. As-salis wal aklu bil yadil yumna, dan makanlah dengan tangan kanan, ya. Di anna syaitana ya'kula wa yashraba, ya, bishimal, karena syaitan itu makan minumnya dengan tangan kiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimal, makan dan minum dengan tangan kiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda, la ya'kul ahadukum bishimalihi, janganlah kalian sekali-kali makan dengan tangan kiri. Wala yashrab bishimalihi, dan jangan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Wa yashrabu bishimalihi, dan minum dengan tangan kiri. Ar-rabi' wal aklu mimma yaqrubu minhu, dan ambillah lauk atau makanan yang terdekat darimu. Idza kana ma'al jama'ati,
fi sahfatin wahidatin. Kalau kalian makannya bareng-bareng satu nampan dengan orang lain. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang makannya satu meja makan, ya maka ambil makanan yang terdekat juga gitu ya, jangan langsung ambil yang jauh-jauh gitu ya. Kemudian yang kelima, tarbiyatul auladi bi adabi ta'ami muhimmah ya. Jadi kita harus tarbiyah tuh mengajarkan anak-anak al-aulad, anak-anak tentang adab-adab makan itu sangatlah penting. Jadi kita penting seorang orang tua harus mendidik anaknya dari kecil, kemudian jika sudah masuk usia SD, carilah sekolah yang terbaik ya, yang sesuai dengan kemampuan, dan carilah guru yang terbaik agar anak-anak itu tetap pada fitrah kebaikan seperti itu. Baik, alhamdulillah ini sudah habis ya. Sudah sampai hadis akhir ya, Pak Muji ya? Ustaz, sudah habis kholas. Ya, alhamdulillah. Kita sudah menamatkan dan menghatamkan hadis ini dari hadis awal sampai hadis yang terakhir, hadis yang ke-18. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua dengan sebuah kitab yang ditulis ya oleh Ustadz Mas'ud ya, guru kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk beliau yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi pahala jariah untuk beliau ya, dan juga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghatamkan kitab ini. Jadi ilmu bertambah, keberkahan bertambah, dan pahala pun bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jadi tradisi salaf dulu ya, para ulama jika mereka ingin belajar maka kitab itu wajib dihatamkan gitu ya. Kitab itu wajib dihatamkan, dibaca, bahkan dibaca berulang-ulang lagi ya, dimana kita melihat para ulama baca Sahih Bukhari ya. Kalian tahu pasti Sahih Bukhari itu tebal gitu ya, bisa dimurajaah sampai ratusan kali gitu ya, bisa 200 kali, bahkan ada yang ribuan kali memurajaah kitab hadis Bukhari. Itu menunjukkan bahwasanya mereka sangat cinta dengan ilmu, dan giroh untuk belajarnya itu sangatlah tinggi seperti itu ya. Jadi ini adalah sebuah keberkahan yang Allah datangkan kepada kita. Kita bisa menamatkan dan menghatamkan kitab ini ya di bulan Rabiul Awal sebelum ujian akhir, yang nanti ujiannya bulan November ya. Dan ujian juga nanti dari hadis yang ke-1 sampai ke-18 ya. Akan tetapi nanti saya akan perbanyak hadis-hadis yang keluar setelah UTS gitu ya. Yang keluar setelah UTS mungkin dari hadis ke-10 ya. 10 sampai 18 gitu ya. Itu yang akan saya perbanyak porsinya sebanyak 70%. 30% soal yang sebelum UTS gitu ya. Dan untuk masalah soalnya saya lebih menitik beratkan kepada bukan lanjutan hadis, tapi kepada mufradat hadis dan makna dari hadis tersebut ya. Jadi saya lebih fokus ke situ ya, lebih fokus kepada bahasanya. Kalau masalah setoran kan antum udah setoran gitu ya, tapi saya lebih fokus kepada bahasanya, mufradnya apa, jamaknya apa, kemudian faedahnya apa gitu ya. Saya lebih fokus ke situ gitu ya. Jadi 70% dari hadis, kurang lebih hadis 10 sampai 18, 30% hadis 1 sampai ke 9 ya. Kemudian saya ulangi lagi bahwasanya fokus ujian itu kepada bahasanya ya, entah itu mufrad, entah itu jamak atau makna dari kosakata tersebut ya, dan juga fikih hadisnya gitu ya. Saya tidak akan kepada melanjutkan hadis. Kalau melanjutkan hadis itu kalian sudah menghafal Quran ya. Saya lebih kepada bahasa dan makna hadis. Ya mungkin seperti itu ya. Mungkin sudah jam ya. Jadi ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mohon maaf tidak ada lanjutan lagi tanya jawab. Ini sudah melewati batas waktu. Naftatim darsana bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fiik. Ya, izin live
Baik Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.